Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kita akan memulai renungan pagi pada hari ini, Sabtu 30 Januari 2021. Namun sebelumnya, kita mau berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah kami yang begitu baik di dalam kehidupan kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami di dalam perenungan pagi pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan kita terambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27 yang demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan membaca dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah yang seringkali kita dengar, yaitu padi semakin merunduk semakin berisi. Artinya adalah semakin kita cerdik atau pintar atau mengetahui segala sesuatu, atau kita mempunyai kekayaan, kekuasaan, semakin merunduklah kita, semakin rendah hatilah kita, semakin kita tidak sombong terhadap apa yang kita miliki. Jika orang semakin cerdik, bersikap rendah hati, maka ia akan menghormati orang lain dan tidak akan merendahkan orang lain. Dan ia juga tidak akan direndahkan oleh orang lain dan akan dihormati orang lain. Namun Bapak, Ibu, sebaliknya, jika kita merasa mampu, cerdas dalam sesuatu, namun kita merasa lebih pintar, atau kita menempatkan ego kita, atau kita melakukan hal-hal yang merendahkan orang lain, itu kita bersikap sombong, dan kita akan menjadi beban bagi orang lain. Kita akan mungkin banyak orang yang tidak menyukai kita. Sikap sombong tersebut hanyalah menjadi batas, hanyalah menjadi tembok antara kita dan sesama kita. Termasuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dalam hal menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita mempelajari firman Tuhan dan melakukannya, kita dibentuk untuk menjadi lebih bijaksana dan terdidik. Firman Tuhan membuat hidup kita seharusnya semakin rendah hati. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengenal Allah yang kita percayai dan Allah yang kita imani, seharusnya kita semakin bersikap rendah hati, peduli, tidak egois, dan bijaksana. Orang-orang yang seperti inilah yang diibaratkan sebagai orang yang membangun sebuah rumah dengan batu. Ketika ada banyak persoalan,
ia akan selalu kokoh karena ia termasuk orang yang bijaksana dalam menghadapi suatu masalah. Ia akan selalu bijaksana dan akan selalu memikirkan perkataan dan perbuatannya. Namun seringkali orang itu hanya mengetahui firman Tuhan. Mungkin tarafnya hanya segini mengetahuinya, tetapi sombongnya minta ampun. Atau tetapi lagaknya luar biasa. Orang-orang itu seringkali merendahkan orang lain. Orang itu lupa untuk merendahkan hatinya sendiri. Tahu firman Tuhan tetapi sombong dengan pengetahuannya tadi. Orang yang seperti ini diibaratkan mendirikan sebuah rumah di atas pasir, yang jika diterpa angin, yang jika diterpa suatu badai atau hal-hal yang lainnya, hujan, akan roboh. Dalam artian, mungkin ketika orang yang seperti ini dikritik atau orang yang seperti ini diajak untuk berdiskusi dan ada beberapa orang yang berbeda pendapat, lalu orang yang tinggi hati ini kemudian sakit hati, kemudian marah dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh orang yang mengetahui firman Tuhan tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui firman Tuhan tetapi dia hanya sekedar tahu, tidak ada pengenalan lebih lanjut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita mengenal Allah kita yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu membaca firman-Nya, tidak hanya membaca saja, tetapi meresapinya di dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa menjadi bijak di dalam segala hal, baik dalam perbuatan, perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama menutup renungan pagi ini dengan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami telah merenungkan firman-Mu pada hari ini, mengajarkan kami untuk senantiasa bijaksana. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menuntun kehidupan kami, supaya kami meskipun menjadi pelaku firman-Mu, tetapi kami dapat merendahkan hati kami kepada orang-orang, kepada sesama kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak bersikap sombong, supaya kami tidak bersikap angkuh ketika kami ditegur ataupun ketika kami sedang dalam pergumulan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat kami jadikan pedoman hidup kami. Inilah doa dan seruan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menutup renungan kita pada hari ini dengan kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami menjadi lebih bijaksana di dalam kami melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kiranya kami selalu mengingat akan firman-Mu pada pagi hari ini. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang membuat kami sombong, hal-hal yang membuat kami tidak mau untuk ditegur atau tidak mau untuk dikritik. Berikanlah kami hati yang besar, hati yang bijaksana untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah seruan dan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.